Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Reza Widanto dengan NPM 2301090013. Di sini saya akan membahas tentang ancaman terhadap keamanan data dan privasi, serta melakukan analisis dari beberapa website yang bisa membantu kita dalam mengecek keamanan data pribadi kita. Langsung saja. Yang pertama di sini ada web periksadata.com. Lalu yang kedua ada haveibeenpwn.com. Yang ketiga ada Diaset. Yang keempat ada Avast. Yang kelima ada Monitor Mozilla. Oke, kita pergi ke yang pertama dulu, yaitu periksa data. Di sini kalian menulis yang email yang ingin kalian cek ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan email muklissunahmat1@gmail.com. Lalu mari kita coba periksa sekarang. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini terlihat ya teman-teman, muklissunahmat1@gmail.com telah menjadi 6 peristiwa kebocoran data. Apa saja sih kebocoran data itu? Di sini akan terlihat. Yang pertama ada Mangatun. Di periksa data ini biasanya untuk informasi-informasinya ada tanggal kejadian, data yang bocor, dan keseluruhan data yang bocor. Di sini kalian juga bisa klik selengkapnya ya. Maka akan ada apa aja sih informasi-informasinya. Balik dulu. Lalu di sini ada My Pertamina ya. Seperti biasa ada tanggal kejadian, data yang bocor, dan total keseluruhan data yang bocor. Lalu ada Shopback, Tokopedia, Twitter, dan Wattpad. Ini untuk fitur-fiturnya ya. Kita bisa lihat yang tadi yang selengkapnya. Ini adalah website dari periksadata.com. Selanjutnya kita lanjut ke website kedua, yaitu ada haveibeenpwn.com. Di sini kita akan memasukkan email yang sama seperti tadi, yaitu sama ya teman-teman, muklissunahmat1@gmail.com. Lalu kalian klik pwnit. Kita ubah terlebih dahulu bahasanya ke translate jadi bahasa Indonesia. Di sini sama ya teman-teman, masih ada 6 pelanggaran data sama seperti di periksadata.com. Untuk fitur di haveibeenpwn.com ini ada satu fitur keunggulannya yang menarik teman-teman, yaitu di sini ada pengamanan supaya akun Google kalian itu lebih baik ya. Yang pertama ini ada pembuatan password yang unik seperti huruf besar, huruf kecil, lalu angka, lalu titik koma, dan lain-lain. Yang kedua ada autentifikasi 2 langkah atau 2 faktor. Ini jelas untuk membuat akun email kalian atau Gmail kalian menjadi lebih aman ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada berlangganan pemberitahuan. Untuk kalian supaya bisa monitoring pemberitahuan apa saja yang masuk email kalian atau pelanggarannya. Nah, untuk ini di haveibeenpwn.com, di sini ada penjelasan data yang disupi dan penjelasan yang lebih lengkap daripada periksadata.com tadi ya teman-teman. Seperti kita contoh Mangatun. Ini di sini ada tanggal sama seperti periksadata.com tadi. Sama ya, periksa tanggal kejadian. Lalu di sini ada penjelasannya teman-teman tentang layanan yang berbasis di Hongkong bla 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 bla.
Pelanggaran tersebut mengekspos nama, alamat, email, jenis kelamin, identitas akun sosial media, token autentifikasi dari login sosial, sama seperti data yang disusupi. Disimpan sebagai hash MD5. Lalu kita lanjut ke DHZ. Sama ya teman-teman, menggunakan akun Gmail yang seperti tadi. muklisunahmat1@gmail.com. Di sini kalian bisa mencari berbagai yang kalian inginkan seperti username, IP, email. Tapi kita akan menggunakan Alfield. Lalu kita search. Tunggu verifikasi sebentar. Nah, kalau di aset di sini terdapat satu kebocoran data ya teman-teman dari Tokopedia. Coba kita buka, tidak bisa. Kenapa? Karena di aset ini website untuk subscription ya teman-teman atau berlangganan. Jadi di sini ada kebocoran data tapi tidak bisa dibuka karena kalian harus berlangganan terlebih dahulu supaya kalian bisa membuka kebocoran data tersebut. Informasinya seperti apa. Jika kalian ingin, kalian bisa berlangganan ya teman-teman. Nah, untuk berlangganannya di sini lumayan mahal ya teman-teman. Di sini ada 5,5 dolar, 15,5 dolar untuk per bulan, dan 180 dolar untuk per tahun. Di sini ada beberapa fiturnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu kita lanjut ke website keempat ya teman-teman. Website keempat ini adalah Avast. Seperti biasa, kalian masukkan email kalian terlebih dahulu. Saya masih menggunakan email yang tadi, muklisunahmat1@gmail.com. Lalu kita check now. Sabar, tunggu scanning web terlebih dahulu. Supaya memudahkan, kita bisa menggunakan translate bahasa Indonesia untuk kalian yang tidak mengerti bahasa Inggris. Yap. Di sini Avast fiturnya tidak terlalu lengkap ya teman-teman. Di Avast hanya menampilkan kata sandi telah bocor untuk akun Google kalian. Lalu sebaiknya jika seperti ini, kalian mengikuti langkah menggunakan, langkah yang ini teman-teman. Supaya akun Google kalian itu keamanannya lebih baik ya teman-teman. Yang tadi ada menggunakan sandi yang unik, lalu autentifikasi 2 faktor diaktifkan dan berlangganan pemberitahuan. Karena Avast ini fiturnya tidak terlalu banyak atau bisa dibilang fiturnya hampir sangat sedikit ya teman-teman. Lalu untuk website kelima atau website yang terakhir yaitu ada Mozilla Monitor ya teman-teman. Langsung saja di sini ketikkan email kalian yang ingin kalian cek. Di sini saya menggunakan email saya ya. Karena nanti jika email yang lain, jika kalian tidak bisa login, maka kalian tidak bisa mengeceknya. Langsung saja kita dapatkan pemindahan gratis. Ya, di sini saya akan menggunakan continue with Google. Lalu kita pilih menggunakan email. Lalu lanjutkan. Ya,
Di sini tampilannya sangat menarik dan enak dipandang ya teman-teman untuk Mozilla Monitor. Di sini kami di sini di sini ada dua exposure data. Yang pertama ada satu alamat email dan satu alamat nomor telepon. Kebocoran data tersebut berasal dari My Pertamina. Di website ini informasinya ditulis kebocoran data My Pertamina pada tanggal 1 bulan bulan November tahun 2022. Ini informasinya ya teman-teman. Apa saja yang terekspos. Lalu mari kita coba perbaiki apakah bisa. Oh, di sini fiturnya sangat menarik ya teman-teman. Karena di sini fitur dari monitor Mozilla Monitor ini memberitahu kita atau memberikan saran kepada kita tentang apa saja penyebab terjadinya atau penyebab penyebab data kita terekspos. Dan Mozilla Monitor ini memberikan saran jangan mengklik tautan sembarangan dengan orang yang tidak dikenal. Lalu tautan-tautan ini pasti akan berisikan penipuan atau phishing, jadi sebaiknya jangan diklik ya teman-teman. Ya, selesai. Kita sudah memperbaikinya, tetapi sayang sekali untuk seperti nomor telepon dan alamat email sudah terekspos, jadi tidak bisa diambil lagi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang berita kasus tentang kebocoran data pengguna. Di sini saya mengambil kebocoran data pengguna Mangatun bersumber pada Liputan 6. Di sini ada 23 juta akun yang tercuri ya pada bulan Mei. Lalu kita lihat tanggal pembuatan berita ini dicuri hacker pada bulan Mei 2022. Lalu coba kita periksa data. Mangatun, tanggal kejadian 13 Mei 2022. Kemungkinan kasus pencurian data yang tadi kita diperiksa data, kemungkinan datanya diambil dengan pencuri yang sama seperti informasi dari liputan6.com ini ya. Lalu kita ke berita selanjutnya, yaitu kebocoran data pengguna Twitter bersumber pada Liputan 6. Di sini kita lihat kebocoran datanya 400 juta pengguna Twitter pada awal Desember lalu. Lalu kita lihat berita ini dibuat pada tanggal Januari 2023. Lalu kita kembali ke periksa data ya teman-teman untuk melihat apakah data ini dicuri oleh orang sama. Kebocoran data yang tadi kita periksa terjadi pada tanggal Januari 2021. Kita lihat tadi sepertinya untuk kasus pencurian data yang tadi
email kita periksa sepertinya orangnya berbeda ya dengan dengan orang kasus pencurian data yang ada di Liputan 6. Lalu kita cari kebocoran data. Empat puluh juta data My Pertamina diduga bocor, bersumber pada Kompas TV. Coba kita lihat di sini kebocoran datanya dilakukan oleh Bjorka pada Kamis tanggal 10 bulan 11 2022 dini hari. Lalu kita coba ke periksa data. Coba kita lihat yang tadi kita periksa tanggal kejadiannya adalah 1 November 2022. Lalu kita lihat beritanya tadi 10 November tahun 2022. Kemungkinan kebocoran data yang terjadi pada tadi yang kita periksa kemungkinan diambil oleh Bjorka sendiri ya teman-teman. Karena tanggalnya sangat mendekati. Jadi kemungkinan diambil oleh Bjorka itu tinggi. Itu menurut investigasi saya. Jadi demikian presentasi saya mengenai ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada ya teman-teman dalam menjaga data pribadi kita di dunia digital, terutama Gmail. Jangan lupa untuk mengaktifkan password yang unik, autentifikasi 2 faktor, dan berlangganan pemberitahuan ya. Sekian dari saya, maafkan jika ada kata-kata kurang mengenakan dan harap dimaklumkan jika bicara saya terbata-bata karena ini pertama kalinya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.